Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang sampai bertemu lagi kepada hari Jumat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan seperti biasa, kita tambahkan doa untuk dijauhkan dari segala mara bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Okay. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke bab selanjutnya di bab 6. Kalian bisa lihat bukunya ada di halaman 132. Materi ini tentang data. Tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian target miss untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengumpulkan data, kalian dapat membuat tabel, dan kalian dapat membaca tabel. Insya Allah 3 tujuan pembelajaran hari ini kalian akan mampu untuk melewatinya dan kalian pasti bisa. Yang pertama di halaman 132 ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran data, kita akan mengingat kembali, mereview kembali tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah pernah belajar tentang pengukuran. Ada 2 macam pengukuran, yaitu pengukuran panjang dan pengukuran berat. Pengukuran panjang satuannya mulai dari kilometer sampai milimeter, dan satuan berat itu mulainya dari kilogram sampai miligram. Untuk mengingat kembali, kita coba melakukan pengukuran 4 benda di sini. Pertama 2 ini pengukuran panjang, yang 2-nya lagi pengukuran berat. Nah, di sini ada pensil. Kalau kalian lihat pada penggarisnya lebih dekat lagi. Nah, di sini dia tidak mencapai angka 12, tapi melebihi angka 12, tapi tidak melebihi dari setengahnya. Ingat, kalau penaksiran, tulislah hasil pengukuran panjang berikut gunakan penaksiran. Ingat, penaksiran bagaimana? Kalau di bawah dari setengahnya, maka dia diambil angka sebelumnya. Kalau dia lebih dari garis tengahnya, maka ambil angka yang di depannya. Nah, ini berarti panjangnya berapa? 12 cm. Kalau gunting ini, coba perhatikan. Nah, berapa cm dia? Dia melebihi angka 11, tapi tidak sampai 12, tapi melebihi garis tengahnya. Maka panjang gunting ini adalah 12 cm. Oke, kalau kita lihat di nomor 2, ada 2 apel ini. Kita lihat timbangannya. Dia berada di tepat di jarum angka 1 kg. Sedangkan manggis ini beratnya adalah 2 kg. Alhamdulillah. Insyaallah kalian sudah paham ya nak ya, bagaimana cara membaca alat ukur, baik itu penggaris maupun timbangan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bagaimana memperoleh data. Sebetulnya kalian itu sudah melakukan pengumpulan data, sudah sering Miss kasih tugas, coba ukur panjang meja, coba ukur panjang papan tulis, coba ukur. Nah, itu adalah proses pengambilan data yang kalian ambil. Coba tanyakan kepada temannya, berat badannya berapa? Berat badan Alano berapa? Berat badannya Adena berapa? Nah, itu ketika kalian menanyakan kepada teman, itu adalah proses pencarian data atau proses pengumpulan data. Di mana di halaman ini kalian bisa lihat
ada di halaman 133. Ini si Aswan ini sedang mengambil data atau sedang menanyakan kepada teman-temannya, kemudian dia dicatat dalam sebuah kartu. Nah, dia bikin kartu kecil-kecil. Oh, Aswan, diukur tinggi badannya. Aswan itu tinggi badannya 123. Berta 127 dan lain sebagainya. Teman-temannya dia ukur semua, dia bikin kartu. Nah, keterangan tinggi badan tadi, bisa banyak hal ya data itu. Bisa tinggi badan, berat badan, hobi, kemudian dan lain sebagainya, itu disebut dengan data yang kita ambil. Kalau sekarang si Aswan itu lagi ngambil data tentang tinggi badan, berarti yang sedang dia ambil adalah data tentang tinggi badan. Kalau dia lagi menanyakan hobi atau kegemaran, berarti data yang diambil adalah tentang hobi. Nah, mengukur tinggi badan lalu mencatat hasilnya itu kegiatan mengumpulkan data seperti yang tadi disampaikan. Kalian itu sudah sering melakukan pengumpulan data, proses pengumpulan data. Ketika kalian menanyakan kepada teman, ketika kalian sedang mengukur, itu adalah proses pengumpulan data. Selain dengan mengumpulkan data juga dapat dilakukan dengan cara misalnya menanyakan langsung. Nah, itu juga sama. Atau bisa juga mengumpulkan dari surat kabar. Itu dalam jangkauan yang besar. Contoh, keadaan di Indonesia, penduduk di Indonesia, di Jawa Barat. Apakah kalian mau menghitung satu-satu? Itu kan tidak mungkin. Tapi kita langsung mengambil datanya dari surat kabar. Oh, dari koran atau dari media berita. Dapat diketahui bahwa penduduk di DKI Jakarta sekian, penduduk di Jawa Barat sekian, itu dalam skala yang besar. Nah, itu tidak mungkin kita menanyakan satu-satu, maka kita bisa mengambilnya dari surat kabar. Nah, dalam Islam sendiri, orang-orang yang mengumpulkan data ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Nanti namanya statistika. Orang yang mengumpulkan data itu nanti orang statistik. Seperti besok ini ada sensus penduduk. Nah, itu adalah orang-orang yang mencatat, menanyakan secara langsung. Nah, orang-orang statistika ini harus memiliki sifat yang amanah atau jujur. Nah, kenapa? Karena dalam mengumpulkan data ini bukan orang sembarangan yang boleh mengumpulkan data. Mereka harus orang-orang yang jujur, yang tidak membesar-besarkan atau tidak mengurangi dari data yang sebetulnya memang mereka peroleh. Nah, maka dari itu, nanti kalau kalian besar mau jadi seorang statistika, jadilah orang statistika yang amanah, yang bisa dipercaya, yang ketika pengambilan datanya harus dengan baik, harus dengan kebenaran, jangan asal dibohongi. Udah kira-kira aja beratnya beratnya Haifa 20 kilo misalkan. Nah, itu namanya tebak-tebakan. Harus jujur, harus betul-betul melaksanakan apa yang ditugaskan dengan baik. Oke, kembali lagi ke pengumpulan data. Tadi si Aswan sudah mengumpulkan data dalam bentuk pertanyaan dan mencatatnya dalam sebuah kartu. Untuk membuat data agar lebih rapi, maka salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat tabel. Dari tadi data yang sudah diambil, kita bisa membuat tabel. Karena si Aswan tadi mengambil datanya tentang tinggi badan, maka ketika kalian menulis apa yang ada di atas ini harus disesuaikan dengan data yang sedang kalian ambil. Karena si Aswan tadi mengambil datanya tentang tinggi badan siapa yang diambil? Teman-temannya. Pasti teman-temannya itu punya nama, maka di atas ini yang harus ditulis adalah nomor, nama, dan tinggi badan. Tinggi badan itu satuannya adalah sentimeter, maka cukup ditulis di sini. Jadi di bawahnya nggak usah ditulis lagi 123 cm, tidak usah, karena di atasnya sudah diberi keterangan bahwa ini satuannya adalah sentimeter. Yang kedua yang harus kalian perhatikan dalam menulis tabel adalah ketika menulis di sini nama orang itu kan abjad A sampai Z. Nah, ketika menulis tabel itu lebih baik tabel ini harus berurut atau menurut absen. Jadi dari A sampai Z, A, B, C. Nah, lihat kan bisa kelihatan di sini ada Aswan, Berta, nggak berantakan, nggak habis Aswan, Imas, nggak habis Imas, Cutwina, nggak berantakan seperti itu. Tapi seperti di kelas ya, berbentuk absen, abjad. Nah, seperti itu
diurut menurut abjad. Nah, kemudian datanya bisa dimasukkan di sini dan kita bisa membaca tabel. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa Aswan itu tingginya 123, Hani 128, kemudian tinggi badannya 125 itu siapa ya? Cetwina. Anak yang paling tinggi siapa? Siapa yang paling tinggi nih? Eko. Jadi dari tabel ini kita bisa lebih mudah untuk membaca data. Nah, bagaimana cara membuat data? Kalau yuk coba kita sama-sama. Please punya contoh. Data hasil pengukuran berat badan kelas 6 SD tambah kromo adalah sebagai berikut. Ini satuannya dalam kilogram. Ada angka-angka di sini. Nah, tapi nggak ada namanya, Miss. Gimana? Oke, kita buat ya. Kalau kalian buatnya di ini pakai penggaris. Karena Miss buatnya di sini, kita pakai tabel. Oke. Kita bikin beberapa tabel dulu ya. Nah, kita bikin atasnya seperti tadi. Nomor pastinya. Nah, terus bagaimana? Ini yang lagi dibicarakan apa? Berat badan. Oke, tulis berat badan. Satuannya apa tadi? Kilogram. Nah, di sini adalah nggak ada namanya, Miss. Oke, berarti karena di sini tidak ada namanya, kita di sini membicarakan tentang banyaknya orang yang memiliki berat badan tersebut. Berarti di sini tulis banyaknya. Paham ya? Karena tidak ada nama, maka banyaknya orang yang memiliki berat badan tersebut ada berapa orang. Nah, seperti itu. Oke, ini diperkecil, berat badannya berapa, banyaknya berapa. Oke, nomor 1. Seperti tadi mengurutkan menurut abjad. Kalau angka seperti ini diurutkan dari yang paling kecil. Di sini yang paling kecil berapa? Ini 25, 26, 28, 24. Nah, yang paling kecil adalah 24, maka ditulis 24. Kemudian, nomor 2, berapa? 25. Kemudian nomor 3, berapa? 26. Terus nomor 4, berat badannya berapa? 27 ada. Kemudian nomor 5, 27, 28 ada 28. Nomor 6, berapa? 29 ada? Tidak ya. Jadi cukup sampai 28 karena tidak ada lagi 29. Paling tinggi atau paling berat adalah 28. Oke, berarti tabel yang kita buat cukup sampai di angka 28. Tabel ininya bisa kita hapus. Oke. Nah, tinggal dihitung 24. Yang memiliki berat badan 24 kilo ada berapa? Hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Banyaknya 5. Yang 25 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang 26 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Kemudian yang 27 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, maaf. Yang 28 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Paham ya? Untuk membuat tabel seperti ini. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan tadi ada nama dan tinggi badan, berarti di atasnya nama, tinggi badan. Kalau di sini dari pengukuran seperti ini ada angka, berarti apa nih? Ada berat badan dan banyaknya ada berapa. Oke teman-teman, cukup sekian dari Miss untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mengerjakan tugas. Silahkan diulangi videonya berkali-kali agar kalian bisa lebih paham. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.